Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan atau pengajian bahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Bil isnadil muttasil ila al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala babul mashi 'alal khuffaini. Bab menjelaskan tentang mengusap dua khuf. Khuf itu adalah bentuknya seperti sepatu yang menutup sampai mata kaki. Jika seseorang memakai khuf ini, maka diperbolehkan atau diberi keringanan baginya untuk tidak melepasnya ketika wudu, tetapi dan tidak membasuh kakinya, tetapi cukup mengusap khuf tersebut atau sepatu itu, dengan syarat bahwasanya khuf atau sepatu itu menutup sampai mata kaki. Kemudian bahan dari sepatu tersebut harus kuat yang mungkin dipakai untuk berjalan dan tidak mudah sobek atau rusak. Syaratnya itu, dan bahan yang dipakai dari misalnya kulit yang suci, bukan yang najis. Tidak boleh dari kulit anjing atau tidak boleh dari kulit babi. Dan ini adalah di antara syarat-syaratnya nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu di antara syariat dan ajaran Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika kita memakai khuf, maka boleh bagi kita hanya mengusap khuf tersebut saat wudu dan tanpa melepasnya kemudian membasuh kaki, dengan syarat-syarat tadi yang disebutkan, dan tata caranya nanti akan kita bahas dalam hadis ini, dalam hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab ini. Abil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku suatu saat aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi, kemudian aku hendak melepas kedua khuf beliau, membantu beliau untuk melepas kedua khuf atau kedua sepatu yang
dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya tidak seperti sepatu-sepatu yang sekarang, tapi lebih mirip seperti kaos kaki yang tebal gitu. Nah, yang menutup sampai mata kaki, yang terbuat dari kulit yang kuat, bukan kulit sekedar kulit yang tipis, dan jahitannya juga kuat. Dan tidak seperti yang sepatu-sepatu model sekarang. Ya, kalau sekarang kebanyakan sepatu yang kita pakai di bawah mata kaki, kecuali kalau sepatunya seperti sepatu boot atau sepatu yang pakai tentara itu apa namanya? Sepatu ya untuk orang-orang yang bekerja proyek-proyek safety, apa namanya? Safety. Ya, itu kan menutup sampai di atas mata kaki. Yang seperti itu yang dibolehkan untuk mengusap saat wudhu, nggak perlu dilepas tapi cukup diusap. Ya, nanti caranya mengusapnya seperti apa akan disebutkan. Faqala da'huma. Ketika Mughirah ini ingin membantu Rasulullah, menawarkan, ya Rasulullah, saya bantu engkau melepas sepatu atau melepas kufmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mughirah ini, biarkan, saya pakai sepatu ini, jangan dilepas sepatu ini. Fa inni adqaltuhuma tahirataini. Aku memakai kedua sepatu ini pada saat aku suci dari hadas. Nah, ini juga syaratnya. Memakainya yaitu ketika dipakai harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, seperti orang memakai plaster atau perban. Kalau dia memakainya dalam keadaan suci, maka dan nanti saat wudhu diusap bagian atas dari, begitu juga ini syarat. Tapi jika memakainya dalam keadaan tidak suci dari hadas, artinya tidak punya wudhu, tidak boleh, tidak dapat keringanan mengusap ini. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Mughirah, mengusap kedua kufnya. Jadi berwudhunya membasuh muka, ya, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, dan mengusap, tidak membasuh kaki, karena dalam keadaan sedang memakai kuf atau ya bahasa gampangnya sepatu. Walil arba'ati, dan riwayat 4 Imam Ibn Nasai, kecuali Imam Nasai, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal kufi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atas, bagian atas dalam sepatu begini, ini kaki, ya, bagian atasnya diusap. Wa asfalahu, dan bagian bawahnya. Wa fi isnadihi dha'f. Tapi dalam sanad hadis ini ada sanad yang lemah atau dhaif. Caranya mengusap itu ya diusap untuk tangan kanannya, kalau diusap kedua bagian, yaitu atas dan bawahnya, maka diusap. Untuk tangan kanan mengusap dari ujung jari ke atas, tangan kiri mengusap dari tumit ke ujung jari. Ya, mengusap. Ya, dan tangannya direnggangkan, jangan dirapatkan, direnggangkan. Ini dalam satu riwayat. Adapun dalam riwayat yang lain yang akan disebutkan juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap atasnya saja. Wa'an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama ini hanya dengan akal, dasarnya hanya akal saja, dengan pendapat saja, dengan akal pikiran manusia saja, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka kata beliau, seandainya agama ini hanya berdasarkan pada akal, karena agama ini kan tidak berdasarkan pada akal semata,
Tapi pondasi utama, dasar utama agama kita adalah wahyu, Quran dan hadis atau sunnah. Maka kita tunduk dan akal kita adalah sebagai bukti kebenaran itu. Tetap ada porsi untuk akal dalam agama ini, yaitu sebagai bukti kebenaran dari kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, dari kebenaran syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Ali mengatakan seandainya agama ini hanya berdasarkan dengan akal, maka seharusnya yang diusap itu bukan atasnya, karena yang kotor kan bawahnya. Ya, tapi karena kita ikut Nabi, prakteknya Nabi mengusap atasnya, maka itu menunjukkan bahwasanya agama ini tidak hanya sekedar akal saja, tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi kepada kita dalam bentuk kitab dan sunnah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan untuk kalian dua yang jika kalian senantiasa berpegang teguh dengan keduanya ini, maka tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Ali, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, beliau mengusap bagian atasnya, ya, bukan bawahnya, hanya atasnya saja. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Wa an Safwan bin Asad annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat beliau sebagaimana disebutkan oleh Safwan bin Asad ini, ketika kami sedang musafir dalam perjalanan jauh, menempuh perjalanan jauh, maka beliau memberikan keringanan bagi kita, Allah nanzi'a khifatana, untuk tidak melepas khuf, tidak melepas sepatu, salah kata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Kalau untuk orang yang sedang perjalanan jauh. Nah, jadi kalau kita sekarang pergi kemana yang makan waktu sampai 3 hari, ke Aceh, dari sini ke Aceh, tapi pakai mobil, jangan pakai pesawat. Kalau pesawatnya nggak sampai 3 hari juga. Pakai mobil, ya, selama perjalanan itu, ya, kita sebelum berangkat kita wudu, kemudian kita pakai khuf. Maka di sepanjang perjalanan, selama kita tidak mengalami junub, ya, setiap kali wudu kita boleh mengusap saja sepatu kita yang memenuhi syarat, memenuhi syarat untuk boleh diusap. Walakin min dha'itin wa bawlin wa naumin, itu dari hal-hal yang bisa membatalkan wudu, ya, bukan dari yang menyebabkan mandi atau mewajibkan mandi, yaitu junub. Jika batal wudunya karena dha'it, buang air besar, buang hajat, wa baul, atau karena kencing, buang air kecil, wa naumin, atau karena tidur, ya, di tengah perjalanan istirahat tidur, nanti bangun sholat subuh, wudu dengan basuh muka, basuh tangan, mengusap rambut atau mengusap kepala, kemudian mengusap khufnya tadi sepatunya. Seperti itu selama 3 hari dibolehkan bagi orang yang sedang musafir. Akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim, yakni fil masri 'ala al-khuffaini. Akhrajahu Muslim. Adapun bagi orang yang mukim dan tidak musafir, 1 hari 1 malam. Misalnya sekarang, ya, karena
dingin, kemudian orang pakai sepatu putih. Yang takut nanti apa menggigil karena kedinginan, atau akan berangkat ke kebun misalnya, takut digigit ular. Dia pakai hook itu, tapi dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian sebelum sholat zuhur ternyata wudunya sudah batal, maka jika ingin sholat zuhur nanti wudu seperti biasa, dan ketika membasuh untuk urutan membasuh kaki cukup ya, jika dia tidak ingin melepas sepatunya itu cukup diusap di atas sepatunya itu, ya di atas bagian punggung kaki itu, bukan di bagian bawah telapak kaki. Tapi seandainya diusap dua-duanya seperti tadi juga boleh. Sampingnya nggak usah sampingnya, atas dan bawah. Yang boleh itu atas sama bawah doang. Iya. Yang mencukupi syarat dan itu atasnya. Kalau bawahnya saja nggak mencukupi, tapi boleh atas bawah, cuma yang mencukupi adalah yang atas. Kemudian jika dia, tapi kalau orang yang udah pengennya yang ini adalah lepas saja, maka dipasang kakinya seperti biasa. Kalau tidak, ya kalau seandainya dia ingin mengamalkan rukhsah atau keringanan ini, ya tanpa melepas, nanti ya, sampai besok lagi 24 jam, 1 hari 1 malam, yaitu dihitung dari waktu batal wudunya setelah dia memakai. Misalnya batalnya memakainya jam 9, batalnya jam 11. Sebelum sholat zuhur mau wudu, mau sholat ternyata wudunya batal, maka dihitung dari jam 11 itu sampai besok lagi jam 11. Itu menghitungnya 1 hari 1 malam, maksudnya adalah 24 jam seperti itu. Tapi ketika sudah mengusap khuf, sholat pun tidak boleh lepas berarti ya? Ketika sudah mengusap khuf, iya, kalau seandainya terlepas satu, maka harus mengulang membasuh kaki. tapi wudunya harus disempurnakan dengan Disempurnakan hanya dengan basuh kaki. Kan kurangnya cuma basuh kaki. Atau ketika mau sholat ternyata menginjak benda tajam misalnya, link atau ini kaca pecah, kemudian sobek ini, jadinya nggak sah ini bahkan, maka dibasuh kakinya saja, karena yang kurang kan basuh kaki. Jadi wudu anggota wudu yang lain sudah dibasuh kecuali kaki. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk berperang, yaitu pasukan daripada sahabat-sahabat beliau untuk melaksanakan jihad fisabilillah, berperang. Fa'amarahum ayyamsahu, kemudian beliau memerintahkan untuk kepada mereka untuk mengusap ala as-sahibi ya'ni amaim, boleh mengusap imam udang-udang ini yang dipakai. Setelah diusap rambut yang wajib, kemudian diteruskan mengusap imamah. Meskipun nggak dilepas, boleh. Untuk sunnahnya kan kita wajibnya kan mengusap sebagian dari rambut kepala dan sebagian dari bagian kepala, kemudian diteruskan mengusap seluruhnya. Seandainya tidak dilepas pecinya atau imamahnya, tapi dibuka sedikit ini, diusap yang wajib, kemudian diteruskan mengusap yang sunnah, itu punya sah. Dan wattasakin, dan mengusap yakni al-khifaf, apa sepatu yang dipakai, tidak perlu melepas. Kalau dalam keadaan perang, yang penting waspada sepanjang waktu. Ya kemudian kalau seandainya dilepas kemudian dipakai lagi, ya, apalagi sepatu tentara yang talinya banyak. Baru melepas talinya ntar ada musuh tiba-tiba, tidak jadi dipakai untuk. Karena kalau perang kan keadaannya darurat, sehingga sholat pun boleh tidak menghadap kiblat kalau sudah genting
sudah terjadi tengah-tengah peperangan sedang berkecamuk sedang terjadi, maka boleh sholat dalam keadaan apapun ya, dan tanpa harus menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sedang waspada berjaga antara pasukan ini dan pasukan ini, tetap wajib menghadap ke arah kiblat. Ini orangnya baru besok, tapi mulai waspada dari sekarang, menjaga perbatasan kan begitu. Maka selama belum terjadi, sebelum berkecamuk atau belum terjadi peperangan, sholatnya tetap seperti biasa. Tadi ada cara-caranya bagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang musuh itu berada di arah kiblat, arah kiblat ke sana, maka berbaris ini dua. Sholatnya yang barisan pertama dulu, yang ikut rukuk dan sujud, yang barisan belakangnya berdiri saja supaya musuh tidak melihat mereka sedang sholat sama. Tapi terlihat semuanya masih ada yang terjaga. Jadi nggak mendadak tiba-tiba musuhnya memanfaatkan kesempatan langsung diserang secara tiba-tiba. Kalau musuhnya berada di arah selain kiblat, misalnya di sana di utara, maka sholatnya dibagi dua kelompok. Kelompok pertama sholat duluan, kelompok yang kedua jaga ke arah musuh supaya masih terlihat waspada dan terjaga. Ya begitu caranya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Umar radhiyallahu taala anhu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Wa Umar radhiyallahu taala anhu mauqufan, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hadis mauquf, wa Anas marfu'an, tapi diriwayatkan dari sahabat Anas marfu'an, artinya dari Nabi. Kalau mauqufan berarti bukan dari Nabi tapi dari Sayyidina Umar. Hadis ini itu bersumber dari Sayyidina Umar, tapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain yaitu sahabat Anas, diriwayatkan marfu'an dari Nabi. Maksudnya ini yang bersabda Nabi, bukan Umar. Idza tawadda'a ahadukum, jika berwudu salah seorang di antara kalian, pada bisa khuffaihi, kemudian dia memakai kedua khufnya atau kedua sepatunya, fal yamsah alaihima, maka hendaknya dia mengusap. Artinya boleh baginya untuk mengusap sebagai keringanan baginya, wal yusalli fihima, dan boleh sholat dalam keadaan memakai khuf itu, ya, sepatu. Nah, banyak orang yang menganggap ini suatu hal yang menurut mereka kurang pas. Padahal boleh orang sholat meskipun dalam keadaan tidak melepas sepatu atau khuf. Ya, tapi kalau mau masuk masjid jangan dipakai sepatu yang enggak. Maksudnya dalam keadaan tertentu, misalnya kita sudah kepepet, sudah mau maghrib, sementara macet di pinggir tol, tinggal minggir aja nanti, dan di apa bahasanya, bahu jalan misalnya, parkir kemudian belakang mobil kita sholatnya bisa. Kalau kepepet waktunya sudah mepet dan tidak bisa atau tidak mungkin terkejar supaya sampai ke tempat atau ke masjid untuk bisa sholat atau ke tempat-tempat yang lain kayak bensin atau yang lain. Bisa begitu. Kalau kemudian kita seandainya memakai khufnya itu tadi sesuai dengan syarat-syaratnya, diusap khufnya saja, sepatunya, kemudian sholat yang di atas cuma ditutup. Ini untuk sajadahnya pakai apa? Pakai kain atau pakai ya. Wala yakhla'huma, dan tidak melepas keduanya insya, jika dia mau atau menginginkan hal itu. Artinya tidak ingin melepasnya maka boleh. Illa min janabatin, kecuali dari janabah, maka kalau sudah junub maka harus dilepas dan mandinya sempurna, semuanya dibasuh. Enggak cukup dibasuh semuanya kecuali kakinya baru kemudian kakinya diusap. Ini hanya sebagai pengganti dari membasuh kaki saat wudu. Akhrajahu Daraqutni wal Hakim wa sahahahu. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu
تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن. Ini sama kayak tadi. Hadisnya menjelaskan bahwasanya ada rukhsah bagi orang yang sedang menempuh perjalanan jauh musafir untuk mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Walil muqim yauman walailatan, dan bagi yang muqim sehari semalam. Bila tatahhara fala bisa khufaihi, jika dia memakai khufnya setelah bersuci dalam keadaan suci, ayyam saha alaihima, maka boleh mengusap keduanya. Akhrajahu Daraqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffayn, qala na'am. Dari Ubay bin Imarah, beliau bertanya kepada Rasulullah saat musafir, apakah saya boleh mengusap khuf? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala yauman, satu hari saja, kata Ubay. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Qala wa yaumaini, 2 hari. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala na'am. Wa salasata ayyamin, 3 hari. Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Kita niatkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu sedang musafir antara 3 hari 3 malam. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laysa bil qawi. Tapi Abu Dawud mengatakan hadis ini bukan hadis yang qawi atau yang sahih. Sanadnya wallahu a'lam bis-shawab. Ini adalah salah satu di antara ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika kita pelajari hadis-hadis Nabi, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Rasulullah SAW. Mengingat dan senantiasa menyebut, membaca sirah, perjalanan hidup, kisah yang lahirnya Rasulullah sampai wafat Rasulullah, itu semuanya akan berfaedah bagi kita semua, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya wajib hukumnya beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasul. Dalam Al-Quran disebutkan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dalam ayat yang lain, qul atii'ullaha wa rasul. Nah, kita wajib bertaat kepada Rasul kalau kita beriman kepada beliau, ya, dan juga kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka wajib mengakui Nabi Muhammad SAW, putra dari Abdullah yang berasal dari Arab, bangsa Arab, itu adalah Nabi dan Rasul. Itu kewajiban kita dalam beriman kepada Nabi. Yang juga cakupan serta kandungan dari makna syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita wajib tunduk, patuh, taat kepada semua yang disampaikan oleh Nabi. Itu adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi. Tidak seperti mereka yang tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu mereka yang mengetahui betul bahwasanya ini adalah Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam Taurat, sebagaimana disebutkan dalam Injil, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya, tentang Nabi Isa, bahwasanya beliau memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya akan ada Rasul terakhir nanti yang namanya Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Setelah Nabi Isa, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad atau yang disebut Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, juga namanya Ahmad.
ada banyak nama-nama ya, untuk Nabi, di antaranya Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Hadi, Toha, ya, itu nama-nama Nabi. Tapi yang dinamai sendiri langsung oleh kakek beliau adalah Muhammad dan Ahmad. Ya. Ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semenjak beliau lahir sudah terlihat banyak sekali tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan, kemuliaan dari beliau yang ditampakkan dengan izin Allah kepada ibunya yang melahirkan. Nah, di antaranya saat beliau melahirkan, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya ya, terang benderang sampai menerangi sampai terlihat Busra yang ada di Syam. Padahal beliau ya, ibunda Nabi adanya di Makkah. Kemudian saat Nabi terlahir, setan menjerit karena kaget ternyata Muhammad dilahirkan di dunia. Karena setan iblis tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang tidak suka dengan Maulid Nabi itu mereka juga menjerit-jerit, teriak-teriak bid'ah gitu. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, yaitu telaga sawah mengering airnya. Kemudian api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Kemudian 12 balkon dari istana Kisra atau istana Raja Persia yang disebut Kisra runtuh. Ya, ini tiba-tiba bersamaan dengan lahirnya Rasul terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Ya, maka ini menunjukkan begitu mulia, begitu agung baginda Rasulullah SAW. Lahir di Makkah, kemudian tumbuh dewasa di Makkah sampai ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat beliau masih tinggal di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah atas perintah Allah, bukan karena takut, ya, bukan karena takut karena sudah banyak digolimi, diintimidasi, disakiti oleh orang-orang di Makkah kafir Quraisy, tidak, tapi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau wafatnya di sana dan dimakamkan, maka makam beliau adanya di Madinah Al-Munawwarah. Tepatnya karena beliau meninggalnya di hujrahnya Sayyidah Aisyah, maka dimakamkan di situ. Kalau dulu ya, di luar bangunan masjid, sekarang ada di situ. Maka beliau ya, Sallallahu Alaihi Wasallam inilah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis beliau sendiri, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi dimakamkan di situ, di tempat mereka meninggal. Maka Nabi dimakamkan di tempat beliau meninggal. Ya, tidak seperti orang yang ngaku-ngaku Nabi. Adanya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kehinaan, kerendahan, keburukan bagi dia itu atas kesesatan yang sudah dia lakukan saat hidup di dunia. Ada kelompok namanya Ahmadiyah dari India sana. Itu kelompok golongan yang sengaja dibuat oleh penjajah Inggris untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Pimpinannya, pendirinya namanya Mirza Ghulam Ahmad, mengaku jadi nabi. Ini orang-orang orientalis itu sangat paham sekali dengan isi kandungan ajaran Islam, sehingga mereka membuat sesuatu yang menyesatkan, membuat orang bisa merusak keimanan. Maka dibuatlah satu kelompok untuk memecah belah politiknya, strateginya penjajah itu. Orang-orang Eropa itu kan memecah belah umat Islam ini, memecah belah musuh mereka. Jajahannya itu dipecah belah supaya enggak bersatu dan tidak bersama-sama menyerang
mereka, karena mereka sebenarnya kalau diserang oleh semua orang Indonesia satu waktu secara bersamaan waktu itu pasti akan kalah. Dan mereka cuma satu rombongan yang menaiki kapal. Yang dulu kan belum ada pesawat sini yang mengangkut banyak orang seperti sekarang. Paling ada pesawat perang yang kecil-kecil dulu. Tapi zaman awal-awal dulu kan belum ada. Di awal mereka datang, tapi maka mereka memecah belah. Dan itu ada kalau itu Mirza Ghulam Ahmad mengaku jadi nabi. Ternyata saat matinya di WC. Tapi keluarganya nggak mau makamkan, pengikutnya nggak mau makam, mengubur dia di WC. Pasti itu akan terhina, mau dimakamkan sampai sepiteng. Bilang ziarah aja nggak ada yang mau, karena bau, mau sepiteng. Begitu, termasuk saat ini kita semuanya menyaksikan bersama bagaimana orang-orang yang ingin memprovokasi, mancing emosi dari kita semuanya, buat hinaan, celaan bagi Nabi dengan meskipun dalam bentuk gambar, karikatur, apalagi omongan, ucapan-ucapan, pernyataan yang bisa menyakiti hati umat Islam. Untungnya umat Islam ini kompak semuanya, seluruh dunia. Katanya ada yang boikot, boikot produk Prancis katanya. Ya. Iya. Kalau kita makan aja itu makaroninya, makaroni itu dimakan. Kalau makan makaroni sambil ingat itu yang namanya makaroni. Saya makan dari saya punya. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kita yang berada dalam kebenaran ini tentunya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mencoba untuk menghina, menista ajaran Islam, menghina dan menistakan Nabi umat Islam Nabi Muhammad SAW, pasti akan dapat balasannya. Tidak hanya yang di akhirat, bisa jadi balasannya di dunia kita saksikan saja. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW dicaci maki oleh saudara sepupunya sendiri yang bernama Lahab, anak dari pamannya Nabi yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yaitu yang dikenal julukannya Abu Lahab karena anaknya namanya Lahab. Tapi Rasulullah SAW gak membalas juga dengan cacian. Rasulullah SAW gak membalas juga dengan tindakan. Rasulullah SAW bersabar dan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim alaihi falzatah. Ya Allah, berikan balasan kepada Lahab ini dengan disebutkan dalam hadis kalb, anjing atau binatang buas atau binatang pemangsa yang memangsa dia. Setelah Lahab mendengar doanya Nabi Muhammad, dia ketakutan. Saya takut kata Lahab, doanya Muhammad nanti benar-benar terjadi. Tapi nggak seketika itu terjadi. Saat Lahab ini melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam bersama kafilah dagang, rombongan dagangnya berangkat ke Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan dia masih ketakutan. Saya takut doanya Muhammad ini nanti terjadi. Akhirnya kan, ketika bermalam di tengah perjalanan, singgah di suatu tempat untuk bermalam. Kemudian saya ingin semua barang bawaan kita semuanya untuk memagari saya dipakai. Dan kalian jangan tidur, kalian jaga. Saking takutnya gitu. Tapi nggak mau beriman, nggak mau
tunduk tapi ketakutan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan azabnya bagi orang yang menistakan janji mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang singa. Ya, meskipun dihalang-halangi oleh penjaganya, dihalang-halangi, ya, dipagari oleh barang-barang bawaannya, tapi singa itu berhasil menembus dan memangsa lahap ini dan bawanya pergi. Itulah kalau orang berani menghina Nabi. Jika orang itu Muslim maka bisa merusak keimanannya. Jangan sampai kita seperti itu. Jika orang itu non-Muslim atau kafir maka bertambah kekufuran demi kekufuran, karena ini termasuk kufur qauli atau kufur fi'li. Riddah qauliyah atau riddah fi'liyah. Ya. Kalau menggambarkan perbuatannya, gambarnya menghina Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dengan senantiasa mengingat beliau, baca hadis-hadis beliau, mempelajari ilmu agama warisan beliau kepada kita, diwariskan pada para ulama, dan kita warisi dari para ulama, kita pelajari, kita senantiasa pelihara dengan membuat majelis-majelis seperti ini. Ini adalah sebenarnya hakikat kehidupan Islam. Kalau semuanya masih punya keinginan untuk mempelajari ilmu agama, ada yang tidak mau belajar ilmu agama sehingga salah dalam beramal, sehingga salah dalam berbuat dan bertindak. Maka kita sering lihat ada kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok anarkis melakukan bom bunuh diri, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat, meskipun niatnya pengennya baik. Tapi kalau caranya tidak sesuai dengan syariat, maka itu bukan jadi kebaikan baginya, bukannya jadi mati syahid, tapi matinya kan jadi malah berdosa, bunuh diri kan berdosa. Ya, makanya kita harus senantiasa punya semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu agama, jangan bosan-bosan. Rasulullah SAW meskipun sudah diberi ilmu yang lebih daripada semua para nabi, daripada semua umatnya, dia adalah yang paling mulia, paling fasih, paling kuat, keimanannya paling segala-galanya. Ya, kesempurnaan bagi Nabi, bagi dalam sifat manusia beliau adalah yang diberikan oleh Allah itu semuanya. Akan tetapi masih diperintah dalam Al-Quran wa qul rabbi zidni ilma. Tidak diperintah untuk minta tambahan keturunan. Keturunan beliau yang hidup cuma dari Sayyidah Fatimah, siapa? Sayyidina Hasan dan sehingga menurunkan keturunan-keturunan yang masih ada sampai sekarang, para habaib yang senantiasa kita muliakan karena kemuliaan kakek mereka, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau diperintah oleh Allah tidak untuk minta tambahan harta. Ya, bahkan dalam kehidupan beliau, keseharian beliau hidup yang sangat sederhana. Pernah makan cuma pakai cuka, tapi beliau nggak mengeluh. Enggak, ini kita baru saya diuji dengan corona. Ya. Makannya cuma nasi sama sarden. Beras pasuan. Ini baru bansos kan isinya itu sarden sama mie. Jangan mengeluh. Nabi Muhammad saja orang yang mulia cuma makan roti pakai cuka. Ya, ini adalah sebagai contoh teladan bagi kita semua.
segala bentuk ujian pasti akan ada hikmah. Rasulullah menghadapi semua itu sehingga beliau diberi kemenangan dan ditaklukkan kembali kota Makkah, dan beliau bisa melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat-sahabat dengan bebas. Sekarang nggak bebas, apalagi kemarin baru ditabrak pintunya sama orang nggak tahu itu. Iya, aku kemarin kirim video di grup, katanya ada orang nabrak pakai mobil. Ada aja itu orang nggak tahu apa tujuannya itu. Jadi baru dibuka malah ada yang berulah. Dulu pernah ada orang Prancis kalau nggak salah menjatuhkan diri dari lantai 3 ke bawah sampai ke lantai dasar itu dan mati. Sengaja bunuh dirinya di Masjidil Haram. Orang nggak tahu lagi bagaimana ini pikiran orang itu. Apa mungkin kalau saya mati di sini mungkin jadi mulia? Nggak jadi mulia, orang matinya bunuh diri, jatuhkan diri. Bukan karena kepleset, yang kepleset ada pagarnya, kepleset kemudian jatuh. Nah, ini sengaja bunuh diri. Pernah ada juga video yang kirim videonya kejadian itu. Ini macam-macam aneh-aneh tindakan yang tidak sesuai dengan syariat itu. Berdasarnya akarnya sebab utamanya adalah karena kejadian. Maka kita beruntung dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa mencintai ilmu agama, mempelajarinya dan mengajarkannya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai pertanda kebaikan bagi kita semuanya. Para malaikat ridho dengan apa yang kita lakukan ini. Yakinilah bahwasanya para malaikat rahmat berlomba-lomba, para malaikat yang menulis amal, mencatat amal, berlomba-lomba untuk mencatat siapa yang hadir dalam majelis-majelis seperti ini, untuk diberikan sesuai dengan janji Allah pahala yang besar, seperti pahala orang yang berjuang berjihad fi sabilillah. Meskipun tidak sama persis, tapi saking besarnya maka seakan-akan diumpamakan seperti orang yang berjuang berjihad fi sabilillah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Karena pahalanya sangat besar sekali. Semoga kita semuanya bisa mengambil faedah manfaat dari ilmu agama ini, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadikan kita semuanya, membenteni kita semuanya dari hal-hal yang membuat kita tersesat atau tidak menempuh jalan yang benar, tidak menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya jika senantiasa berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita semuanya jika mati, meskipun kita mati di rumah sakit atau di rumah kita sendiri di ranjang, maka pahalanya sangat besar juga seperti pahala orang yang mati syahid. Meskipun tidak sama persis, tetapi saking besarnya diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pahala orang yang berjuang dan mati syahid. Tapi kalau mati syahid tentunya lebih istimewa, lebih banyak keistimewaan. Tapi kita yang bisa kita lakukan saat ini, di saat banyak kejahilan merajalela, banyak ketidaktahuan, kebodohan tentang ilmu agama, banyak orang berbuat kerusakan, inginnya berbuat baik tapi ternyata karena tidak tahu ilmunya malah berbuat rusak. Maka Nabi mengatakan al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Karena ini adalah kemuliaan bagi kita semuanya. Jika kita senantiasa ingin berada dalam kebaikan, maka jangan sampai kita bosan-bosannya belajar ilmu agama. Apapun yang kita pelajari, meskipun mengulang apa yang sudah kita pelajari. Kamu dulu saya mau belajar ini di pesantren, nggak mau belajar lagi. Jangan sampai berkata seperti itu. Saya sudah hatam 3 kali ini misalnya. Meskipun sudah hatam 3 kali, tetap aja
minimal kita hadir di situ mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majelis seperti ini mendapatkan keberkahan bagi kita, kebaikan yang kita pulang nanti bisa jadi kebaikan itu juga diperoleh oleh orang-orang yang ada di rumah kita, karena kita mendapatkan barokah dari hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Sampai di sini mungkin kita pengajian kali ini kita baca dulu benar. Barangkali ada yang ditanyakan.